Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kita untuk hidup, yang telah memberikan kesempatan kita untuk bernafas, dan yang telah memberikan kesempatan kita untuk beribadah. Semoga umur kita, aktivitas kita, semuanya dapat bermanfaat dan dapat menjadi amal jariah bagi kita. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Yuna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengajarkan kita bagaimana berakhlak baik, bagaimana berinteraksi dengan orang secara baik, yang telah mengajarkan kita bagaimana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga syafaatul utmanya beliau selalu menaungi kita semua kelak di yaumil qiyamah. Teman-temanku yang semoga berbahagia, izinkanlah saya menyampaikan satu kisah dari Nabi kita, Nabi Yuna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang patut dan sangat harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Yuna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah hijrah ke satu tempat. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berpikir bahwa satu tempat itu akan ada kebaikan, akan menjadi dakwah selanjutnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian atas dasar keyakinan itu, Nabi kita, Nabi Yuna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke kota itu. Akan tetapi, satu hari ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di tempat itu, apa yang beliau dapat? Betul, yang beliau dapat adalah hinaan, cacian. Bahkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dilempari batu hingga berdarah. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Akan tetapi Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak benci sedikit pun, tidak ada rasa untuk membalas sedikit pun atas perlakuan yang dilakukan oleh satu penduduk ini. Bagaimana teman-teman? Apakah tahu di mana tempat ini? Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa tempat ini adalah tempat Taif, atau yang penduduknya biasa dipanggil dengan penduduk Taif. Nabi Yuna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa kepada Allah, mengadu atas apa yang telah dialami beliau. Atas dasar itu, malaikat Jibril pun turun untuk menemui Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, apakah aku bisa membantumu untuk mengangkat gunung Taif agar penduduk Taif hancur lebur?" Apa kata Nabi kita, Nabi Yuna Muhammad? La, tidak. Masya Allah.
Nabi Muhammad berkata kepada malaikat Jibril, "Tidak, wahai Jibril, karena barangkali kelak akan ada anak-anak dari penduduk Taif yang menjadi calon orang yang bertakwa kepada Allah." Masya Allah, inilah akhlak beliau yang sangat penyabar dan pemaaf. Sehingga tidak heran jika Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijuluki sebagai Nabi Ulul Azmi, atau Nabi yang memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Demikian sedikit kisah dari Nabi kita sebagai insan, sebagai contoh tauladan bagi kita. Semoga apa yang kita dapat dari kisah ini dapat bermanfaat bagi hidup kita. Sebagai orang yang penyabar, sebagai orang yang pemaaf, insya Allah hidup kita akan menjadi orang yang baik, akan menjadi orang yang selalu dituntun oleh Allah, akan menjadi orang yang selalu berada dalam kebaikan. Insya Allah atas dasar kesabaran, Allah akan menjamin, semoga Allah akan menjamin surga bagi kita semua yang senantiasa mengikuti ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Atas segala kekurangan, saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa. Wallahul mu'afiq ila atwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.